Anjay, anak popang. Ada yang nanya, padahal enggak. Gimana sih penjelasan soal format jokes A plus B AB? Nah, kebetulan nih, karena ada yang nggak nanya, coba gua jelasin ya. Ini sepengetahuan gua aja ya, semampu gua karena gua juga ternyata memang secara ilmu atau teori dalam berstand up juga gua nggak banyak banget nih. Jadi gini, gua memang sering banget pakai jokes, bikin jokes ya lebih tepatnya, yang formatnya itu A plus B AB. Mungkin buat yang belum tahu tuh, kalau ada yang pernah tahu jokes gua, A plus B AB itu gini, kurang lebih gini, gue juga lupa ya gini. Itu cewek gue deketin sombong banget, masa gue telepon nggak pernah diangkat, bilangnya lagi tidur, lagi di jalan, lagi tidur di jalan. Nah itu format jokes yang A plus B AB. Gue pun tahu nama ini, tahu istilah ini setelah beberapa kali atau beberapa tahun setelah pakai jokes yang format begitu. Jadi memang gue bikin dulu, terus baru tahu namanya tuh setelah beberapa lama gitu. Jadi memang gue nggak ngerti gitu kan. Jadi A plus B AB. A-nya itu adalah lagi tidur, B-nya lagi di jalan. Nah, A plus B AB-nya digabung jadinya lagi tidur di jalan. Itu kan sebenarnya kenapa bisa bekerja jokes itu, mungkin ya, ini kan sepengetahuan gue ya, itu karena ada dua hal yang sebenarnya itu nggak berhubungan tapi dipaksa untuk berhubungan, dipaksa untuk ditabrakin gitu. Kalau kita pikirkan gini, ditelepon nggak diangkat, bilangnya lagi tidur. Tidur itu kan arahnya kayak di rumah ya kan, di kasur, rebahan, pegang guling, pegang bantal gitu kan, tidur kan, merem. Terus kalau berikutnya adalah yang B itu lagi di jalan. Kan mungkin itu adalah kayak apakah lagi nyetir kontainer kah, ya kan, naik kereta kah, atau naik ojek, pokoknya lagi di jalan gitu kan. Nah itu coba untuk diaduin gitu, dibentrokin. Ditelepon gak diangkat, bilangnya lagi tidur, lagi di jalan, lagi tidur di jalan. Itu kan jadinya kayak, lah jadi gembel. Karena kan tidur di jalan itu kan ada orang gak punya rumah dong. Jadi tidur apakah itu di ruko kah, depan ruko, atau di trotoar gitu. Jadi memang dua hal yang berbeda tapi dipaksa untuk ditabrakin gitu. Dan gue pun pakai ini sebenarnya, kalau ditanya dapat dari mana gitu kan, sering pakai ya. Ini gue nggak tahu sih, seingat gue tuh gue pernah ngeliat tapi lupa siapa ya, pokoknya pelawak siapa dah zaman dulu gue lupa. Dia ngomong gini, selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang keibuan. Nah gitu, pas gue lihat kok lucu ya gitu. Nah gue nggak tahu nih, ini apakah ini formatnya A plus B AB juga, gue nggak tahu nih, karena kan ada perubahan kata kan, kayak A-nya itu bapak-bapak, B-nya ibu-ibu, digabungin bapak-bapak yang keibuan, ditambah kata yang, dan ibu-ibunya berubah jadi ditambahin imbuhan, keibuan. Jadi gue kurang tahu nih ini A plus B AB juga apa enggak, gue nggak tahu, tapi ide gue sih dari situ udah ngeliat hal itu. Jadi ada apa sama apa digabungin, dipaksain gitu. Terus kalau teman-teman tahu lagu slang, itu juga itu salah satu inspirasi gue. Kalau tahu lirik ini yang slang, yang aku hanya bisa, aku hanya bilang, aku hanya bisa bilang. Nah itu juga di kepala gue tuh nempel banget. Jadi A-nya itu kan aku hanya bisa, B-nya
aku hanya bilang. A plus B jadinya aku hanya bisa bilang. Nah itu menurut gue kok ini kok bisa ya sesimpel itu, tapi cukup apa ya, cukup nempel di otak gua gitu. Sama kayak tadi kan, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang keibuan. Nah itu tuh lumayan nempel di memori gua, yang di kepala gua yang memorinya nggak terbatas ini. Duh, jadi belibet tuh. Jadi itu juga yang sering gua pakai gitu di beberapa banyak jokes gue yang seperti itu modelannya. Yang seperti tadi gue bilang, gue tuh nggak tahu itu namanya apa. Gue cuman bikin, terus ternyata ada yang bilang, oh itu A plus BAB. Oh gitu ya. Jadi memang gue bikin dulu baru tahu namanya gitu. Begitupun dengan callback. Bang, lu suka callback ya? Callback apa? Tadi yang lu pakai, oh namanya callback. Jadi memang begitu gitu. Terus sekarang pun gerah. Jadi kalau zaman dulu itu kan sering banget yang pakai ya gua. Kalau zaman sekarang mungkin ada yang merasa itu sudah kuno atau sudah ketinggalan zaman. Ya wajar banget karena memang udah lama kan. Tapi kalau gua pribadi sih masih pakai, masih bikin. Mungkin ya kalau kita ngomongin kompetisi di zaman 2025 ini, kalau pakai format jokes yang A plus BAB mungkin agak-agak ketinggalan zaman gitu. Itu kasarnya kalau kita dulu main PS tuh kita pakai one two. Apa sih nge-cheat gitu dah. Tapi untuk kerjaan gua, bahkan gua di show itu masih kok bikin jokes yang formatnya A plus BAB. Contoh nih, misalnya gini. Tahu gak sih gosipnya nih ya, kalau kita ngundang Raisa, dia itu minta air aqua untuk mandi. Iya, dia tuh mandinya pakai air aqua. Kalau enggak Ades, kalau enggak Aegypti, kalau enggak Ades Aegypti. Nah, itu kan A-nya itu kan kalau enggak Ades, B-nya kalau enggak Aegypti, AB-nya kalau enggak Ades Aegypti. Kan itu jadi nyamuk, ya nggak sih? Jadi memang gue mencari kata-kata yang sesimpel mungkin, sederhana mungkin, supaya gue bisa ngucapin dengan lancar dan penonton pun nggak harus berpikir, nggak harus nggak harus susah payah untuk menerima jokes tersebut gitu. Jadi gue cari yang sesederhana mungkin. Dan gue juga pernah ngeliat ya, ada, gue lupa siapa, tapi dia tuh mencoba untuk pakai format jokes yang A plus BAB tapi nggak bekerja jokesnya. Mungkin ya, gue nggak tahu, mungkin emang dia nggak cocok dengan format tersebut, atau mungkin dia salah bawain. Jadi kayak nulisnya apa tapi bawainnya apa, atau mungkin juga memang dia apa sih tadi gue lupa, atau mungkin memang itu dah, pokoknya gue lupa dah, kurang lebih gitu dah pokoknya dah, gue jadi lupa deh. Oh gini, atau mungkin juga pemilihan kata atau kalimatnya itu cukup rumit, jadi entah dia bawainnya jadi nggak bisa, atau mungkin penonton yang susah menerima jokesnya. Misal gini, gue tuh sekarang pengangguran, kerjaan gue tiap hari nyari lowongan, kirim lamaran, cari lowongan sambil ngirim lamaran. Nah, itu kan sebenarnya juga menurut gue ya, ini A plus B, AB, tapi dua hal ini terlalu mirip, ya nggak sih? Karena kalau cari kerjaan dengan lowongan apa tadi, ngasih lowongan apa sih, cari lowongan, dan itu banyak itu dah, gue lupa deh ngomong apa tadi. Itu kan sebenarnya dua hal yang mirip. Jadi saat diaduin, saat dibentrokin, jadinya tuh ya lurus gitu. Jadi mungkin coba dicari kata-kata yang atau kalimat yang memang berseberangan atau beda banget, supaya saat diaduin itu jadinya menimbulkan kejutan gitu. Mungkin ya, nih kalau misalnya gue nih
itu akan coba misalnya gini, gue tuh pengangguran tahu, kerjaan gue tiap hari mandiin burung, godain Pak RT, mandiin burungnya Pak RT, gitu. Mungkin ya, mungkin kalau gue gitu sih. Atau gini, mandiin burung, godain Pak RT, godain burungnya Pak RT. Mungkin ya, mungkin kalau gue akan seperti itu. Jadi mencoba untuk sesimpel mungkin gitu. Tapi kalau dibilang itu A plus B atau A plus BAB itu ya bukan. Nah, gue nggak tahu tuh. Karena kan ada perubahan ya, ada perubahan struktur. Kayak A-nya itu kan mandiin burung, B-nya godain Pak RT. Ada dua, yang satu mandiin, satu lagi godain. Itu ada yang gue hilangin tuh. Mandiin burungnya Pak RT atau mandiin burung sambil godain Pak RT. Nah, pilihan gue adalah mandiin burungnya Pak RT. Jadi memang ini dibilang A plus B AB juga iya apa bukan, gue nggak tahu sih. Tapi kalau ada dua kata, dua itu yang tadi tuh akan coba untuk gue cari yang supaya cari konotasi istilah yang gitu, jadi yang bikin kejutan gitu sih, kurang lebih sih. Maaf nih kalau jelasinnya berantakan, karena memang gue juga ya gitu dah. Memang kalau gue agak sering belibet gitu. Jadi teman-teman mungkin kalau ada tambahan atau mungkin ada yang mau tanyain soal ini, akan coba gue jawab, akan coba gue jelasin semampu gue, karena memang gue juga tidak terlalu ngerti. Itu aja sih teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Ya itu doang sih, udah. Makasih dah. Oh iya nih, gue lagi pakai topi ini dari Words. Ini dia. Ada Words, ada Stand Here Alone. Meski kami selalu dikucilkan aja. Ini juga kaos dari Stand Up Indo Bali. Mantap teman-teman. Terima kasih. Kalau yang mau nanya boleh tulis atau komen di bawah. Terima kasih.